Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa mulai. Amin. Semoga dengan doa kita tadi bisa melancarkan acara pada hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Sebelum ke materi, saya akan memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Itu adalah slogan yang memang sering kita dengar di akhir-akhir ini, karena di dalam PMM juga ini slogan salam dan bahagia sering kita dengar. Kenapa salam dan bahagia? Ya, intinya kita diharapkan untuk selamat dan bahagia gitu. Terus selanjutnya untuk perkenalan ya, ini nama saya Adi Syitira Sita, tempat kerja di SMP Negeri 2 Cepire, tapi alamatnya di Kalimu, agak jauh. Saya CGP Angkatan 9. Di dalam budaya positif yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk pertanyaan pemantiknya di sini, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo, monggo Ibu Mariatul, setuju atau tidak setuju di pertanyaan yang pertama? Untuk yang pertama itu saya sangat setuju. Setuju ya? Nggih. Oh, ternyata untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Mariatul setuju, karena hal positif tersebut bisa untuk mendisiplinkan anak. Ada lagi untuk tanggapan yang lain? Monggo Bu Anissa. Masih yang pertama ya, Ya, masih yang pertama. pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya tidak setuju karena mungkin itu akan berjalan, tapi hanya jangka pendek. Jadi anak itu disiplin hanya karena takut dihukum, seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Anissa. Ada lagi yang lain untuk menanggapinya? Monggo Bu Heni. Saya ingin menanggapi untuk yang pernyataan nomor 2 Bu. Jadi saya setuju dengan Bu Anissa. Sebenarnya penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak, tetapi efek lainnya adalah menimbulkan ketergantungan. Ketika tidak ada penghargaannya, anak jadi motivasinya langsung turun drastis. Jadi perubahannya ini peningkatan motivasi belajar hanya bertahan sementara. Ketika penghargaan itu diambil dan diberikan kembali, maka hilang efeknya semacam itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang untuk menanggapi dari mungkin soal yang pertama ataupun kedua? Ada? Oh, monggo Pak Tonis.
meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya itu bisa setuju, bisa tidak setuju Bu, tapi lebih cenderung tidak setuju. Karena nanti motivasinya tidak, motivasi belajarnya tidak muncul karena dari dalam dirinya, tapi karena ingin mendapat penghargaan. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu semuanya. Ini termasuk pertanyaan pemantik. Jadi nanti setelah kita tahu materi sampai bawah, nanti kita akan kembali lagi di sini. Apakah kita setuju atau tidak setuju dengan dua pertanyaan tadi? Kemudian di sini ada perubahan paradigma tentang pola pikir kita, ya, tentang kegiatan kepalan tangan. Saya contohkan, saya itu si A, jenengan sedoyo itu adalah B. Ya. Ketika saya menuliskan secari kertas, di secari kertas, dan di kertas itu adalah hal yang sangat penting bagi diri saya, yang sangat intinya yang ada di genggaman ini sangat penting untuk diri saya. Kemudian di sini si B ini mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta ke saya itu agar dibuka, mungkin dengan cara membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, kemudian sampai ada yang menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tadi. Ya. Ini saya balik ini ya. Tadi saya si B, jenengan termasuk yang si A yang di kepala tadi, ya, yang menggenggam tadi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Coba tanggapan dari Bapak Ibu. Ketika saya menginginkan tangan jenengan dibuka, apakah membukanya atau masih saja menutup? Coba tanggapannya Pak Taurus dulu, monggo. Kalau saya tutup rapat. Tutup rapat? Ya. Kenapa? Karena itu menurut saya penting. Yang membuka harus dari diri saya sendiri. Itu Bu. Padahal sudah tak kasih uang loh. Ya. Mau nggak? Tidak mau. Tetap tidak mau. Kurang banyak uangnya Bu. Awas lo ya. Ayo. Walaupun diberi uang, diberi ancaman, tetap yang membuka harus diri saya sendiri. Mohon Pak dibuka. Ya, pokoknya. Tetap enggak. Ternyata sangat kekeh dengan apa yang digenggam. Ada lagi tanggapan? Ada lagi? Ada lagi yang mau menanggapi? Oh, monggo Pak Saiful. Ya, kalau saya terkait dengan yang saya sebagai A, ada kemungkinan saya akan membuka manakala saya percaya dan yakin kepada orang yang meminta. Tentunya orang tersebut adalah yang itu satu ya dipercaya, kemudian kita yakini bahwa orang tersebut itu bisa menjaga kerahasiaan, kemudian juga misalnya orang itu terdekat dengan kita. Jadi harapannya ya kita dengan orang terdekat kita itu tidak ada saling rahasia gitu, bisa. Jadi kalau mungkin dianalogikan siswa dengan guru ya, guru itu bagaimana cara bisa mendekati siswa menjadi percaya, yakin terhadap gurunya itu, sehingga apa yang digenggamnya atau apa potensinya itu bisa dicurahkan ke gurunya, siapapun itu guru yang dianggap diyakini, dipercaya. Jadi ada kemungkinan
rahasia atau tangan itu kita buka. Jadi tidak selamanya rahasia itu harus kita simpan seumur hidup. Oh, betul. Itu betul. Oke. Terima kasih untuk tanggapan Pak Saiful dan Pak Tonis tadi. Sekarang pertanyaannya saya balik ininya. Saya tanya, siapa yang menjadi pendorong untuk membuka dan menutup kepalan tadi? Siapa? Betul? Diri sendiri? Apakah itu tetap ditutup? Apa itu dibuka? Tergantung orang lain enggak? Ada juga yang tergantung orang lain, tapi yang namanya kepalan kita itu berarti tergantung pada diri kita sendiri. Mau kita buka karena orang itu ternyata membutuhkan, itu kan tergantung sama diri kita. Tapi ada yang harap diapake, intinya mau dihadik, mau disuap, tapi ternyata masih kekeh. Ini punya saya kok, ini genggaman saya kok gitu. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi. Ternyata ilusi guru bisa mengontrol anak, karena tetap semua anak, semua murid, semua orang itu pasti punya keinginan sendiri. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi semua itu tergantung pada diri sendiri. Nah, sebelumnya materi selanjutnya nanti akan tentang disiplin. Pertanyaan saya, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua ketika kata disiplin terucap? Monggo, Bu Rate. Iya, terima kasih. Jika ada kata disiplin yang muncul dalam pikiran saya, disiplin itu mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku atau bertindak sesuai dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan, seperti itu. Berarti di sini disiplin adalah aturan, ya? Ada hubungannya dengan aturan. Nah, ada lagi, monggo Bu Heni. Terima kasih. Kalau saya mendengar kata disiplin, yang ada di pikiran saya itu komitmen untuk mentaati peraturan. Kemudian terkait juga dengan menepati waktu, jadi cenderung tepat waktu. Itu Tepat waktu dan komitmen. Komitmen. Monggo Pak Rizal. Terima kasih Bu. Mendengar kata disiplin itu mengingatkan kembali kejadian beberapa waktu yang lalu. Kalau saya definisi kata disiplin itu menyangkut sebuah kebiasaan hidup. Jadi di situ kebiasaan dalam diri seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya itu sesuai dengan tatanan, baik itu yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemungkinan seperti itu, Bu. Dan disiplin itu tidak bisa diterapkan secara dibiarkan,
tapi harus dikerjakan pertama mungkin secara paksa. Setelah itu kalau sudah berjalan secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini agak sepaham dengan pemahaman saya yang dulu. Disiplin itu paksaan, hukuman. Bukan hukuman. Kalau saya merasa betul, oh tidak disiplin akan dihukum gitu. Aturan, kemudian komitmen memang ya. Dan di sini untuk disiplin ya berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Kemudian makna asli dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai di sini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya disiplin adalah ketidaknyamanan, itu paradigma saya dulu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau memang saya dulu seperti itu. Jadi ada kata-kata disiplin itu ketidaknyamanan. Itu dulu saya seperti itu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Itu tapi semoga saja tadi sudah berubah ya, jadi sebuah komitmen dan sebagainya di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya dari luar, tapi memang dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin diri adalah cara mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Disiplin diri terbentuk berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi dari dalam diri. Tapi kalau tadi ketidaknyamanan itu kan berarti dari luar. Padahal yang diinginkan di sini itu berasal dari dalam diri kita. Terus selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Karena ini nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi, ya. Kenapa ada nilai-nilai kebajikan universal? Ya. Nilai kebajikan universal sifatnya positif, manusia yang disepakati bersama sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai. Di sini nilai kebajikan universal adalah di profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah disepakati untuk kurikulum kita, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini nanti posisi kontrol. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nih, teori motivasi perilaku manusia. Nih, apa yang akan terjadi apabila saya tidak
apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukan. Kalau dilihat dari pertanyaan tersebut, tanggapan tersebut, itu hanya untuk menghindari sebuah hukuman ataupun ketidaknyamanan. Berarti itu masih berasal dari luar. Kemudian ada lagi perilaku kita, misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga masih ada dorongan dari luar. Jadi melakukan sesuatu karena ingin sesuatu juga. Berarti kan motivasinya masih dari luar. Terus yang ketiga nih yang harus kita tanamkan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang harus kita tanamkan ke diri kita. Kenapa? Karena yang namanya penghargaan, ya, itu motivasi dari luar. Yang namanya penghargaan itu nanti akan berdampak sesuatu ke kita atau ke anak kita. Sekarang coba kita review lagi, kita ingat-ingat lagi waktu kita masih ada di bangku sekolah. Misalnya kita ada di SD atau SMP atau SMA. Pernahkah Bapak Ibu ketika ulangan mendapatkan nilai 100 kemudian diiming-imingi sama Bapak Ibu guru jenengan, ayo silakan ulangan, mana bijinya 100 tak kei duit 10.000. Pernah enggak? Gimana Bu Teh? Pernah enggak seperti itu? Waktu sekolah pernah. Ya, monggo. Ya, jadi dulu pengalaman saya ketika sekolah kuliah, Nggih. pernah mendapat reward Iya. yang dapat memotivasi saya terus sebagai peserta didik. Nah, itu waktu SMP atau SMA atau SD, Bu? Tiap jenjang pendidikan mesti ada seperti itu gitu. Ada? Sekolah, iya. Oh, Tapi tidak. begitu. Ya mungkin bentuknya yang berbeda-beda. Bentuknya yang berbeda-beda. Ada lagi mungkin pengalaman Bapak Ibu ketika masih di jenjang sekolah, ketika masih mungkin SD, SMP atau SMA atau TK mungkin kalau masih ingat. Untuk mendapatkan sesuatu akan diberi sesuatu juga oleh Bapak Ibu guru. Ada? Monggo, Bu Heni. Bukan pengalaman saya, Bu. Nggih. Soalnya saya tidak TK, tapi pengalaman anak saya. Biasanya setelah selesai mengerjakan sesuatu dikasih bintang. Kalau dapat bintang 5, anak saya senang sekali seperti itu. Oh, begitu. Tambah semangat. Sekarang yang saya tanya ke Bu Heni. Iya. Putranya Ibu itu yang mengajar di kelas itu hanya guru satu atau gurunya banyak? Kalau di TK, SD itu sistemnya kayak tim teaching, satu kelas 2 orang. Hanya 2 orang ya? Iya. Iya. Saya kembalikan lagi ke Bu Rati sekarang. Waktu mendapatkan dorongan dari Bapak Ibu guru tadi akan mendapatkan reward ketika ketika ulangannya mendapatkan nilai sempurna akan kasih nilai 10.000 tadi. Yang mengajar Bu Rati satu orang di kelas itu atau beberapa guru? Yang memberi reward itu biasanya guru-guru tertentu. Hanya guru tertentu. Nah, ini yang sangat asik ternyata. Ada pengalaman pribadi yang waktu itu ketika masih di bangku sekolah mendapatkan reward dari beberapa guru. Ya. Sekarang ini saya tanya Bu Ratih lagi. Ketika pelajaran ya, yang mengajar itu bukan guru yang mengasih reward, bagaimana usaha Bu Ratih? Apakah semaksimal ketika guru yang ngasih reward
Beda enggak? Iya, pertanyaan yang sulit ini. Ini pengalaman beda. Kita akan apa ya? Berpikir ke satu arah intinya nantinya. Iya, kalau pengalaman saya dulu, jika menghadapi suatu mapel yang gurunya itu memberi reward, itu biasanya motivasinya itu menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Meskipun mata pelajaran lain tersebut gurunya juga menyenangkan ketika mengajar dan lain sebagainya. Nah. Tetapi terkadang ada motivasi yang berbeda. Oh begitu, nggih. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa mendengarkan pengalaman pribadi yang terjadi. Itulah, maka di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Di sini pengaruhnya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau tadi ada contoh putrane Bu Heni di kelas yang hanya 2 guru, dia akan konsisten terus menerus seperti itu sampai akhir dan tidak melibatkan orang lain. Misalnya ada guru lain lagi gitu, itu mungkin bisa, tapi hanya di jenjang itu. Nah, tapi beda lagi ketika gurunya di sini banyak, mata pelajarannya juga banyak. Maka di sini jangka pendek dan jangka panjangnya itu akan kelihatan sekali, ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, itu jelas. Tapi jika dilakukan dalam jangka panjang, maka orang tersebut akan tergantung dengan penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Nah, tadi sudah dicontohkan sama Bu Rate, walaupun mapelnya asik, gurunya asik, tapi Bu Guru tadi tidak mengasihkan reward, hanya ya biasa-biasa saja. Tapi ketika gurunya asik, pelajarannya asik, gurunya masih nambah lagi reward, ya, semakin luar biasa usahanya gitu. Maka di sini ada dihukum oleh penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Ya. Jadi ternyata penghargaan itu juga sangat berbahaya kalau diperhatikan di sini. Misalnya penghargaan tidak efektif ini terjadi pada diri saya sendiri. Saya pengen kurus, tapi ada tapinya. Pengennya itu bukan dari diri saya sendiri, tapi Dek, kowe nek iso milike 3 kilo wae. Monggo tak kei. Nah, satu tuh asli. Bisa sih, tapi hanya sebentar saja. Setelah mendapatkan sesuatu itu, ya kembali lagi, ya. Jadi memang penghargaan itu tidak efektif, ya, karena penghargaan itu motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita. Karena memang yang kita harus tumbuhkan yaitu motivasi dari dalam diri kita. Nah, terus di sini penghargaan merusak hubungan. Ya. Contoh, misalnya si A itu diberi reward, diberi hadiah
di depan murid-murid. Di situ tadi ada bapak ibu guru yang nanti kalau ulangannya sempurna akan mendapatkan 10.000. Nah kebetulan ada yang mendapatkan nilai 99. Sudah sempurna belum? Belum kan? Nah anak tersebut itu pasti akan iri, pasti juga kalau Siti itu loh gitu loh. Jadi ada gemes sendiri ya. Jadi akhirnya juga akan mengakibatkan persaingan, akan mengakibatkan ketidaknyamanan, dan apalagi di taraf SMP ya. SMP itu anak-anak yang mulai mencari jati diri, jadi wes mulai ngegeng katanya sekarang bukan ngegeng sih tapi circle gitu ya. Jadi ketika seperti itu akan menambah ketidaknyamanan di kelompok tersebut. Nah, yang terakhir di sini contoh tadi mengurangi ketepatan itu jelas sudah dicontohkan tadi. Kualitasnya juga akan menurun, itu juga sudah jelas. Kreativitasnya juga akan menurun. Kemudian ini penghargaan itu menghukum. Contoh misalnya pada anak-anak kita dengan sistem ranking 1 dan sebagainya itu. Yang mendapatkan ranking 2, 3, mereka sudah sangat berusaha lagi. Apalagi yang mendapatkan ranking 2 itu jumlah nilainya sama dengan yang ranking 1 ya. Contoh karena jumlah itu sama, pasti akan kriteria ranking itu karena mapel PAI-nya lebih tinggi gitu, maka dia akan mendapatkan ranking 1. Nah, di situ yang menjadi ranking 2. Wah ini sangat menghukum sekali. Ada ketidaknyamanan di situ. Ya. Jadi nanti ketika kembali lagi di pertanyaan pertama tadi, di pertanyaan pematik tadi, penghargaan itu baik tidak untuk kita. Kalau sudah mendengarkan dari sini, setuju atau tidak setuju? Akhirnya, gimana? Setuju atau tidak setuju? Ketika sudah sampai di sini, coba saya kembali lagi ke pertama. Nah, nih, memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Ayo, setuju atau tidak setuju? Nah, tidak setuju, nggih. Jadi karena memang penghargaan itu jangkanya yang pendek, kalau yang panjang. Tapi beda lagi ya, jangan disamakan ketika seorang atlet atau ketika mengikuti lomba, ya. Ketika mengikuti lomba, tetap penghargaan itu harus ada karena memang di sini adalah kompetisi, ya. Kompetisi memang harus ada gitu. Nah, saya lanjutkan sekarang. Nih, bentuk apresiasi. Jadi untuk mengakuinya, untuk pengakuannya. Jadi tidak harus dengan penghargaan tadi. Ya. Karena memang harus ketika kita mendapatkan anak-anak yang kualitasnya sangat bagus, itu memang butuh penghargaan. Tapi caranya di sini beri dukungan secara khusus, nggih, bukan di depan orang banyak yang akhirnya akan membuat anak-anak tersebut menjadikan iri temannya dan sebagainya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ya. Ini jadi memang memerlukan ini. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid ketika itu ke semua itu secara bergantian. Tadi efektif untuk putrane Bu ini tadi karena gurunya hanya 2. Okay. Kemudian beri pengakuan secara konsisten.
ya, secara konsisten terus menerus. Ini juga terjadi pada putranya Bu Heni tadi. Jadi setiap ada kegiatan, ada bintang dan sebagainya, itu secara konsisten terus menerus itu baik. Ya. Kemudian fokus pada proses. Ya. Jadi memang penghargaan itu penting, tapi tadi caranya bukan harus dengan menunjukkan ke semua orang, bukan harus dengan uang, ya. Walaupun hanya bagus gitu, bagus jawabanmu, itu kalau dilakukan di umum di hadapan teman-teman itu juga sudah bisa mengakibatkan iri pada orang lain. Nih contoh pengakuan apresiasi ya. Kemarin saya perhatikan. Ini contoh-contoh apresiasi. Nah, selanjutnya kita akan ke suatu kondisi di sini termasuk hukuman atau konsekuensi, termasuk hukuman atau konsekuensi di tindakan-tindakan guru yang ada di depan ini. Coba diperhatikan. Di sini ada mencatat 100 nomor yang atas sendiri saya kasih nomor 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pertanyaan di situ. Coba setelah dibaca tanggapannya, okay? Untuk Pak Bayu, monggo pilih yang mana, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 6, monggo. Ini ya, Pak Bayu, monggo. Pilih saja, itu ada 6 pertanyaan, pilih saja. Apakah tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan, berkali-kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi Pak Bayu? Itu bisa hukuman. Oke. Nggak usah grogi Pak. Ini kita belajar bersama. Kebetulan saya yang ada di depan, nanti suatu saat Pak Bayu bisa juga di depan kok, gitu. Nggak usah grogi, gitu loh. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Bayu adalah hukuman. Gimana Bapak Ibu? Betul nggak itu? Setuju? Setuju? Setuju. Selanjutnya, monggo Bu Titi. Oh, udah kelihatan. Oh, Bu, sama nggak? Oh ya, saya bacakan. Oke, untuk nomor 1, ini sering saya lakukan dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau sudah disepakati. Konsekuensi kalau sudah disepakati. Oke, lanjut G. Selanjutnya, monggo Bu Marianto. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini berarti situasi waktu Covid kemarin gitu. Kalau menurut saya adalah hukuman. Hukuman gitu? Nah, bisa tadi berarti nomor 1 tadi konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman. Selanjutnya Bu Fitri, menggantikan kertas
coret konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Lanjut nggih. Ini kebetulan ada guru PJOK ini. Lanjut yang ke-6 aja, Pak. Kenapa Bu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini juga pernah saya lakukan. Menurut saya ini konsekuensi Bu, karena ini pas pelajaran PJOK juga telat. Sekalian kan pasti telat. Pelajaran sudah mulai dan sudah pemanasan. Ini untuk ganti pemanasan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Tonis. Sebenarnya nih untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air ya. G. Berarti masuk Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi harus membersihkan karena ditumpahkan. Iya. Ini contoh-contoh tindakan Bapak Ibu guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi dok? Ya. Ini nomor 1 itu sering banget dulu saya lakukan ini. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Biar di situ saja Pak. Akan kita lihat jawabannya. Nah, ternyata saya sudah menghukum anak saya. Ternyata mencatat. Kenapa ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat? Saya tidak akan terlambat. Karena terlambat masuk sekolah. Kenapa itu termasuk hukuman? Ada yang mau menanggapi? Kenapa masuk ke hukuman? Kok bukan konsekuensi? Karena menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau mencatat 100 kali kan anak merasa capek. Seperti itu kalau menurut saya. Ya. Terus antara apa yang dilakukan dengan kesalahannya itu agak nggak nyambung. Terlambat itu kan kaitannya dengan waktu ya Bu ya. Tapi di sini kok yang dilakukan adalah mencatat. Kalau saya sih tidak nyambung seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Bu Eni. Ini nomor 1 dan nomor 2 ini sangat sama, hampir sama. Disuruh mengelilingi lapangan basket sama disuruh mencatat 100 kali fisik. Nggih, monggo Pak Bayu. Untuk yang nomor 1 itu dulu waktu saya ini pengalaman dulu. Waktu saya di SD pernah disuruh mencatat 100 kali. Ternyata setelah saya selesai diurus SD, si guru itu memanggil itu waktu kelas 2 SD. Mas masih ingat enggak? Dulu ibu nyuruh kamu nyatat 100 kali. Wah lalu itu. Ya gimana Bu? Ternyata setelah dia bilang ibu memberikan hukuman kamu menulis 100 kali itu biar tulisanmu bagus bener. Nah itu karena memang dulu tulisan saya itu jelek. Nah justru nulis itu akhirnya alhamdulillah pas jamnya itu bagus. Itu ya, ya seperti itu. Ini yang terjadi pada Pak Bayu, okay. Tapi Ibu guru tadi ngomongnya apa? Kenapa Pak Bayu Ibu hukum dengan menulis 100 kali? Kenapa? Ada kata hukuman. Nah, padahal Ibu guru tadi juga mengakui itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena memang tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya dengan terlambat sekolah, diharuskan keliling lapangan, ataupun disuruh mencatat. Nanti kita akan sampai ke restitusi itu. Kenapa kita harus bagaimana menjadi seorang guru ketika menghadapi anak kita yang sering terlambat. Dan itu tidak bisa klasikal, tidak bisa semua kita panggil yang terlambat itu kita panggil kita hukum jadi satu gitu, tidak bisa. Karena
karena memang harus secara personal, karena tiap orang nanti pasti akan punya alasan sendiri-sendiri. Karena ini yang sering sekali terjadi pada diri kita. Saya sendiri juga seperti itu dulu. Cara kasih salah, gemes ini nih, wes dikandani ingin dipengen terlambat, saiki kok isih terlambat lagi. Masalah malah 20 menit lagi. Sing gampang, sing cepet lari gitu. Tapi itu termasuk hukuman. Jadi di sini ada perbedaannya Bapak Ibu. Ada perbedaannya apa itu hukuman dan konsekuensi. Di sini menurut Diana Gosen ya, ini hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi suatu harus terjadi. Ya. Contoh itu di tadi yang nomor ini, suatu yang harus terjadi. Di sini ada contohnya membersihkan tumpahan air, itu kan sesuatu harus terjadi. Ya. Terus hukuman juga itu membuat sakit secara fisik. Ya. Malah terkadang dalam jangka waktu yang lama. Mungkin masih dulu kita dihukum pas waktu SD. Nah, seperti Pak Bayu, waktu SD, tapi setelah kita mengajar masih diingat. Kenapa? Karena hukuman itu secara fisik. Kemudian yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya tadi menumpahkan air harus membersihkan, wes rampung gitu. Tapi kalau disuruh lari, disuruh mencabuti rumput, disuruh apalagi disuruh ngepel WC gitu, itu akan sampai sekarang akan terngiang terus, akan ada terus di bayangan kita. Jadi memang harus kita hindari. Sebetulnya kita hindari menghukum anak karena nanti akan membuatkan identitas yang gagal gitu katanya. Ya. Ini contoh hukuman itu paksaan, mendorong anak atau menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, tapi untuk konsekuensi ini anak akan menghargai disiplin. Ya. Selanjutnya seperti itu. Terus, nih tadi identitas akan gagal ketika hukuman itu dilakukan. Tapi identitas akan sukses apabila konsekuensi ataupun restitusi yang diterapkan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau dari definisi dari restitusi menurut Gosen tadi itu menggali dari diri. Jadi ketika anak itu salah, misalnya terlambat, itu bukan dari kita harus A, B, C, D, tapi anak yang harus bisa mengungkapkan. Nah, selanjutnya yaitu nanti ke keyakinan kelas. Kenapa ini kok dibuat? Kenapa ini kok ada sekarang? Nah, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Nah, karena apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik ya, dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan
lebih menggerakkan seseorang membandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nanti bisa saya kembali lagi ke slide tadi. Nah, bagaimana tuh cara kita membuat keyakinan kelas? Ya, mari nanti kita terapkan ini ke kelas-kelas kita, Bapak Ibu. Di sini mempersilahkan murid atau warga sekolah untuk membuat peraturan, ya, untuk dijadikan keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian dibuatlah suatu tulisan biar anak-anak itu biar menulis sendiri mereka pengen apa sih dari peraturan, misalnya ABC yang sudah dipajang di sekolahan itu peraturan sekolahan, ya, biar keyakinan nanti untuk keyakinan kelasnya. Kemudian anak-anak itu nanti kita suruh nulis mungkin di kertas atau sticky note gitu. Kemudian tempelkan. Setelah ditempelkan di sini, nanti kita akan mengelompokkan. Otomatis misalnya anak kita 32, dari 32 siswa itu tadi pasti ada keinginan yang sama, ya kan? Nah, nanti kita kelompokkan, kelompok. Setelah menjadi satu kelompok, kemudian buatlah keyakinan tadi menjadi kalimat yang positif, kemudian kalimat kebijakan yang universal tadi yang menurut pelajar Pancasila tadi, profil pelajar Pancasila tadi yang mandiri, gotong royong, kolaboratif dan sebagainya tadi. Kemudian cari nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan tadi. Setelah itu, nih pendalaman keyakinan kelas dengan kata tampak seperti ataupun tidak tampak seperti. Ini contohnya seperti ini, ya. Dan tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, gitu. Itu nanti di keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh anak-anak itu akan kita buat permainan seperti ini biar anak-anak juga lebih meresap apa yang mereka yakini. Terus ini pendalaman di sini dilaksanakan 2 tahap, ya, tampak seperti atau tidak tampak seperti ini. Kemudian selanjutnya, tulis tersebut, keyakinan tersebut tempel, ya, di kelas agar anak-anak itu bisa membacanya dan bisa melaksanakannya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu bisa berubah, ya, bisa berubah kapanpun kalau ada situasi yang mengakibatkan keyakinan kelas itu dibentuk lagi. Contoh, kita sebagai wali kelas 7, yang pertama mereka masuk masih imut-imut, masih lugu gitu. Tapi setelah masuk ke sekolahan kita, melihat kakak kelasnya sudah ada yang memakai lipstick, ada yang memakai maskara, ada yang memakai pensil alis, anak kelas kita yang kelas 7 ikut-ikut. Maka keyakinan kelas itu nanti kita bisa buat lagi agar apa? Misalnya anak tersebut tidak dandan secara berlebihan ketika datang ke sekolah. Karena apa? Memang pengaruh lingkungan itu sangat banyak sekali. Ini peraturan atau keyakinan kelas. Terus contoh di sini tadi, nih, ini sama-sama keyakinan kelas. Mana tuh yang merupakan keyakinan kelas? Kalau dilihat dari situ, tadi ketika ada kalimat yang menunjukkan kebijakan universal, ya,
di sini ini ya, yang kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ini yang termasuk keyakinan kelas. Contohnya misalnya, jadi tidak hanya datang tepat waktu, gitu. Jangan hanya seperti itu, jangan berhenti di situ saja. Jadi datang tepat waktu pukul 7.00, kita punya konsekuensi berapa menit? Misalnya 10 menit, gitu. Datang tepat waktu pukul 07.00 sampai 07.30 gitu. Jadi lebih jelas kalimatnya. Tuh. Nah, kemarin awal pelajaran saya juga sudah membuat keyakinan kelas, ya. Tapi ternyata masih salah setelah mendengarkan kemarin dari penuturan fasilitator dan sebagainya, itu ternyata keyakinan kelas saya ternyata masih banyak perlu perbaikan intinya. Terus selanjutnya di sini, nah tadi saya sudah menyebutkan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Anak kita kenapa toh kok sering terlambat? Anak kita kenapa toh kok jotosan sama teman? Anak kita kenapa toh kok kalau di kelas hanya diam terus? Kenapa toh anak kelas di kelas kita kok ketika pelajaran kayak bajing loncat, lari sana, lari sini, duduk sana, duduk sini. Kita harus di sini lihat kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Ya, ada bertahan hidup. Salah satu contoh misal, anak tersebut sering datang terlambat ke sekolah. Tapi setelah kita tanya, kita dalami, ternyata malamnya dia harus membantu orang tua, misalnya dodol kucingan. Saya pernah dulu kok 2 tahun yang lalu ada dodol kucingan. Makanya dia sering telat, di kelas sering tidur. Itu apa toh kebutuhannya yang belum terpenuhi? Nah, bertahan hidup. Dia ternyata masih SMP, sudah harus mencukupi kebutuhan dia sendiri, yang itu harusnya adalah orang tua. Dia harus kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Jadi kita memang menemukan anak-anak yang seperti itu, kita tidak bisa kasih tahu, kita harus menanyakan secara personal, sedang apa, ada apa, kenapa kamu jotos temenmu, kenapa kamu ngambil pensil temenmu, itu harus secara personal. Jadi tidak bisa gebiak-uyah jadi tidak bisa menyamaratakan. Apa sih kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia? Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebetulan anak-anak kita banyak yang ditinggal oleh orang tua. Maka terkadang di sekolah kita banyak tuh anak kita yang caper ke kita. Nah, karena memang ya, mereka butuh itu. Ya. Terus butuh juga dengan kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jadi kuasa. Kenapa kok dia jotosi koncone? Pengen diakui gitu loh. Saya itu lebih kuat dari kamu gitu. Tapi cara mereka yang salah. Jadi kita memang harus tahu ya, kebutuhan dasar anak-anak kita itu yang seperti apa. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol ini yang dulu saya alami. Saya selalu menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika hukum sudah tidak
mempan ke anak tersebut, maka saya akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah, ya. Kemudian penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Dan seharusnya kita ada di pemantau ataupun manajer. Nah, sampai ke segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Di sini pertama, ketika kita mendapatkan anak kita bermasalah, nih, kita harus menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas adalah cara kita untuk membuat anak itu nyaman, agar anak itu bisa ngomong apa yang terjadi pada dia, ya. Intinya membuat anak itu nyaman biar bisa ngomong. Contoh misal anaknya jotosan, otomatis dia akan emosional, dia akan emosional, akan getem, akan marah gitu. Nah, di sini menstabilkan identitas itu cara kita agar anak itu bisa lebih lebih tenang dulu, ya. Kenapa ada apa, ya. Validasi kebutuhan. Nah, tadi kebutuhannya apa? Itu kita harus cari cara kata-kata pemantik di situnya. Kemudian tadi kembali keyakinan, meyakini, menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas ini nanti akan terbentuk ketika kita menerapkan ke segitiga restitusi. Nah, di sini di akhirnya yaitu disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian ada tindakan mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada teori motivasi. Ada intrinsik ataupun ekstrinsik. Kemudian model berpikir. Itu ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya minta satu saja ke Bapak Ibu Guru setelah mendengarkan apa yang saya paparkan di depan. Satu saja atau 2 untuk merefleksi dari paparan saya tadi. Monggo, sinten? Ya, monggo Bu Nisa. Ya, terima kasih Bu Ati. Dari yang saya dengar tadi ketika Bu Ati menjelaskan dan diskusi dengan teman-teman, ya, seperti tanya jawab pendapat atau pengalaman teman-teman mengenai hukuman dan penghargaan. Yang awalnya mungkin saya banyak sekali memberikan penghargaan walaupun bukan berupa uang tapi berupa pujian-pujian. Kemudian saya menjadi sadar bahwa penghargaan itu bisa juga menjadi hukuman bagi mereka untuk di masa depannya. Sekarang saya sadar berarti memang tidak, penghargaan itu bisa efektif memang hanya dalam jangka waktu yang tidak lama, bukan dari keyakinan diri mereka tapi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih Bu Anissa. Ada lagi? Monggo. Oke, monggo Bu Eni. Mohon izin Bu, kalau tadi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ati, saya berterima kasih sekali. Jadi di sini membuka wawasan saya bahwa untuk membentuk budaya di sekolah itu sebaiknya kita dengan melaksanakan disiplin positif pada siswa.
yaitu disiplin yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri karena adanya motivasi intrinsik. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tadi seperti membuat keyakinan kelas. Terus cara yang kedua adalah kita sebagai guru berperan sebagai pemantau atau tadi sebagai manajer kalau tidak salah itu. Nah, jadi siswa akan muncul konsep diri yang lebih baik. Dalam menjalankan peran itu salah satunya guru menerapkan restitusi, yaitu tidak berusaha menghakimi siswa, tapi kita menerapkan bagaimana distabilkan dulu identitas siswa ketika melakukan kesalahan, kemudian faktor pemicu atau kebutuhan apa yang mendasari perilaku tersebut, kemudian kita bersama-sama mendorong siswa mencari solusi kedepannya agar ada perubahan sikap yang lebih baik, dan itu ditemukan sendiri oleh siswa dari motivasi siswa itu sendiri. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas refleksinya Ibu Heni sama Bu Anissa. Semoga untuk kedepannya kita bisa menerapkan restitusi, segitiga restitusi itu ke anak-anak kita, dan kita bisa menuntun atau membimbing anak-anak kita ke depannya ya, untuk menjadi anak-anak yang sukses intinya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian di acara diseminasi hari ini. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.